Pernah nggak sih Anda merasa bingung gitu pas harus ambil keputusan penting, mau itu besar atau kecil, kadang rasanya kayak terjebak aja ya di antara pilihan? Sering banget itu terjadi. Anda nggak sendirian kok. Nah, kunci keluar dari galau itu sebenarnya ada di metode yang terstruktur. Betul. Hari ini kita mau deep dive nih ke 5 langkah praktis dalam berpikir kritis. Ini berdasarkan materi yang Anda bagikan juga buat bantu kita ambil keputusan lebih oke. Sip. Misinya, ya biar Anda punya kerangka kerja yang jelas gitu. Jadi nggak lagi panik atau dikuasai emosi pas nentuin pilihan penting, entah dalam hidup atau kerjaan. Oke, siap. Yuk kita langsung aja bedah langkah pertama. Oke, langkah pertama ini krusial banget. Identifikasi masalah. Seringnya nih, kita itu langsung lompat ke solusi. Oh iya benar. Padahal kita belum benar-benar paham masalah intinya apa. Nah, sumber yang Anda share itu menekankan pentingnya bedain gejala di permukaan sama akar masalah sebenarnya. Gimana tuh caranya bedainnya? Ya, coba mulai pisahin dulu mana fakta, mana asumsi, atau mungkin mana emosi pribadi Anda. Di tahap awal ini penting banget. Ini menarik nih. Contoh Rina, desainer grafis di materi itu kan relevan banget ya. Iya, betul. Kelihatannya masalahnya cuma harus pindah kerja gitu ya. Tapi pas digali lagi, ternyata masalah intinya itu rasa nggak berkembang dan gaji stagnan. Nah, itu dia. Ada gap antara nilai diri dia sama kompensasi, plus kurang kesempatan buat tumbuh. Terus gimana caranya biar kita lebih tajam gitu, bedain gejala sama akar masalah di situasi kita sendiri? Ada saran spesifik dari sumbernya nggak? Sumbernya sih nyaranin buat terus tanya, kenapa? Gali terus sampai ketemu penyebab dasarnya. Nah, kalau masalah inti udah jelas, baru dia langkah kedua. Apa tuh langkah kedua? Kumpulkan informasi. Berpikir kritis itu kan butuh bahan bakar ya. Bahan bakarnya ya data sama fakta yang relevan dan kredibel. Jangan cuma ngandelin gosip atau opini sekilas saja. Oke. Cari sumber terpercaya. Dan penting juga nih, lihat dari berbagai sudut pandang. Jangan satu arah aja. Soal ngumpulin data ini, saya jadi ingat satu poin menarik dari materinya. Katanya hati-hati sama data gaji online ya. Ah, iya betul itu. Seringkali bias ke atah katanya. Jadi, kalau buat kasus Rina, disaranin gimana tuh? Dia disaranin triangulasi, jadi cek ke beberapa sumber. Mungkin tanya ke jaringan profesionalnya, atau cari sumber data lain biar gambarannya lebih akurat. Oh, oke. Selain gaji, info apa lagi yang penting dikumpulin Rina? Terutama soal feedback kinerja. Itu kan kadang subjektif ya? Nah, iya. Selain data pasar, Rina perlu kumpulin feedback kinerja spesifik dari atasan, terus info soal kursus atau sertifikasi buat upskilling, sama hitungan biaya hidup kalau dia jadi pindah. Oke. Buat feedback yang subjektif itu, sarannya fokus ke contoh perilaku yang konkret, bukan penilaian umum aja. Oke, masuk akal. Nah, ini ngebawa kita ke langkah ketiga, analisis data dan bukti. Di sini kita mulai bedah informasinya. Membedah ya? Dan hati-hati banget sama jebakan confirmation bias. Confirmation bias. Di materi itu dijelasin bagus loh. Kecenderungan alami otak kita buat nyari, ingat, atau nafsirin info yang cocok sama keyakinan kita aja ya. Tepat, sambil ngabaikan bukti yang sebaliknya. Itu nggak sadar seringnya. Terus pas analisis, gimana Rina bisa ngelawan bias ini? Misalnya pas bikin daftar pro kontra gitu. Ada tipsnya? Ada. Sarannya itu coba secara sengaja cari argumen atau bukti yang bertentangan sama pilihan awal kita. Oh, justru cari yang lawan ya? Iya, biar seimbang. Dalam kasus Rina, analisisnya nunjukin gajinya emang agak di bawah pasar. Tapi, tapi apa tuh? perusahaan dia sekarang punya nilai non-moneter, kayak fleksibilitas, dekat rumah, itu kan perlu dihitung juga. Bener juga. Terus yang menarik, bukti kurang berkembang itu ternyata ada kaitannya juga sama kurangnya inisiatif Rina sendiri buat cari tantangan. Wah. Jadi fokusnya geser kan, bukan cuma pindah atau enggak, tapi lebih ke gimana ya caranya Rina bisa bertumbuh, mau di sini atau di tempat lain. Analisis mendalam kayak gitu emang bisa buka perspektif baru ya. Nah, ini nyambung ke langkah keempat, rumuskan alternatif solusi. Betul. Materinya kan nekenin pentingnya hindari mikir hitam putih. Gak cuma iya atau tidak aja gitu. Tepat sekali. Selalu ada lebih dari 2 jalan biasanya. Untuk Rina, alternatifnya jadi lebih banyak. Jadi apa aja tuh opsinya Rina? Ya, bukan cuma pindah kerja aja. Bisa juga, 1, tetap pindah kerja. Tapi ya ada resiko lingkungan baru, hilang fleksibilitas. Oke. 2, coba negosiasi gaji dan upskill di tempat sekarang. Resikonya ya negosiasi ditolak.
3, mungkin ambil kerjaan freelance tambahan. Resikonya bisa burnout. Wah, iya. Nah, sumbernya itu menyoroti pentingnya kita petain konsekuensi positif negatif dari tiap alternatif ini. Oke, dipetakan plus minusnya ya. Dan akhirnya langkah kelima, ambil keputusan dan evaluasi. Sip. Setelah nimbang-nimbang alternatif tadi, milih yang terbaiknya gimana? Ini ada kaitannya sama nilai pribadi kita ya? Betul banget. Keputusan terbaik itu yang paling nyambung sama nilai-nilai inti Anda saat ini. Apa sih yang paling penting buat Anda sekarang? Keamanan, pertumbuhan, keseimbangan. Kayak Rina contohnya, dia sadar kalau dia ngehargain fleksibilitas, tapi butuh juga pertumbuhan. Akhirnya dia pilih alternatif 2. Yang negosiasi sama upskill itu ya? Iya, dan dia nggak datang tangan kosong pas negosiasi. Dia bawa data sama rencana pengembangan diri yang konkret. Itu sesuai saran di materi. Tapi ini belum selesai kan? Ada bagian penting soal evaluasi. Oh iya dong, itu penting banget. Keputusan kritis itu perlu ditinjau lagi. Caranya? Tentukan aja jangka waktu buat evaluasi. Misalnya 6 bulan gitu. Kalau dalam waktu itu negosiasi Rina nggak berhasil atau skill barunya nggak dihargai, ya dia bisa balik lagi lihat alternatif lain. Jadi ini siklus ya, bukan sekali jalan selesai. Persis. Berpikir kritis itu siklus berkelanjutan. Oke deh, mantep banget. Mari kita rangkum seperkilat deh, 5 langkah jitu tadi. Pertama, identifikasi masalah inti bukan gejalanya aja. Betul. Kedua, kumpulkan informasi yang relevan dan kredibel, hati-hati sama bias data. Iya. Ketiga, analisis data secara objektif. Lawan tuh confirmation bias. Sip. Keempat, rumuskan beberapa alternatif solusi, jangan cuma hitam putih. Kelima, ambil keputusan sesuai nilai Anda. Dan jangan lupa evaluasi hasilnya secara berkala. Kerangka kerja ini fleksibel banget loh. Anda bisa pakai buat keputusan gede kayak karir, atau pilihan sehari-hari juga bisa. Jadi kayak Rina ya, pakai data dan logika buat ngendaliin pilihan? Betul. Nah, sebagai penutup nih, kami mau kasih satu pemikiran buat Anda renungkan. Dengan kerangka 5 langkah ini di tangan Anda sekarang, keputusan menantang pertama apa ya yang bakal Anda coba analisis pakai pendekatan berpikir kritis ini?